Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik. Oke, saya rasa kita semua sudah menyaksikan ya siaran langsung perihal kematian Brigadir Joshua. Jadi kalau Cak Ompong coba melihat lalu menyimpulkan ya, kematian Brigadir Joshua itu bermula dari kalimat yang disampaikan Kuat Ma'ruf kepada Putri Chandrawati, yaitu Ibu segera melapor ke Bapak. Ini jangan menjadi duri dalam daging, duri dalam rumah tangga Ibu. Nah, kalau kita coba renungin baik-baik kalimat ini, berarti ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang diketahui oleh Brigadir Joshua. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena Brigadir Joshua ini sudah dianggap duri di dalam rumah tangga Ibu Putri Chandrawati. Nah, peristiwa apa itu? Ya, tentu adalah peristiwa yang sifatnya itu hubungan gelap. Jadi kalau kita coba ya mendengar kesaksian para tersangkut peristiwa itu, ada peristiwa di mana ya Putri Chandrawati gelodakan, apa itu gelodakan? Gaduh di atas. Ya sampai terkapar di kamar mandi. Ya, terdengar suara rintihan. Nah, suara rintihan ini macam-macam kan. Ada rintihan sakit, ada rintihan keenaan, dan lain sebagainya. Dan posisinya pasti posisi setengah sadar dan tidak sadar. Nah, Brigadir Joshua mendengar suara ini, ya tentu secara otomatis ingin tahu, rasa ingin tahunya ada, dia naik ke atas. Nah, disitulah bertemu dengan Kuat Ma'ruf yang dalam tanda kutip posisinya sadar. Melihat ada Joshua naik, nah, disitu dia marah. Dan berpikir bahwa apa yang dilakukannya bersama Putri itu diketahui oleh Joshua. Nah, dari sinilah duri itu ya tercipta. Nah, sehingga Bu Putri disarankan dan dianjurkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melapor ke Bapak. Nah, itu satu. Yang kedua, dari peristiwa ini terlihat sekali bahwa Putri Chandrawati itu sangat dikuasai dalam tanda kutip oleh Kuat Ma'ruf. Jadi Putri Chandrawati itu dalam penguasaan Kuat Ma'ruf. Kenapa? Ya karena tadi ngeri-ngeri sedap barang itu sudah masuk. Ya. Jadi kalau sudah barang itu sudah masuk, itu sama saja pihak laki itu sudah menguasai perempuan. Ya kan? Itu sudah bukan rahasia umum lah. Kalau barang itu sudah masuk, ya dia bisa kuasai Bu Putri tadi. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, Kuat Ma'ruf ini adalah seorang supir. Jadi dia tidak tahu hierarki di kepolisian. Yang dia tahu adalah bagaimana Kuat Ma'ruf ini bisa menguasai Putri Chandrawati. Dengan dia menguasai Putri Chandrawati, maka
kehidupannya lebih enak. Dalam hal apa? Dalam hal finansial dan kepastian. Ya, bermacam-macam cara dan tidak sedikit cerita. Ya, banyak sopir yang melakukan ya guna-guna istilahnya atau menggunakan ilmu hitam agar disenangi oleh bosnya. Contoh banyak sekali mendengar cerita seperti itu. Ya, bahkan ada yang sampai bosnya itu bisa menikah dengan supirnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam kasus kematian Brigadir Joshua, sepertinya itu. Ya kan? Kalau seorang Joshua ingin melakukan pelecehan seksual, dia melihat Bu Putri itu seragamnya dan pangkatnya itu jauh lebih tinggi dibanding Verdi Sambo. Iya kan? Takut sekali dan sangat menghargai. Itu bisa ditunjukkan pada saat Brigadir Joshua menyetrika baju anaknya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak masuk akal. Yang bisa masuk akal itu adalah Kuat Ma'ruf melakukan pelecehan terhadap Putri. Ya, jadi bermula dari itu. Ya. Duri. Dua, Ibu Putri itu di bawah penguasaan Ma'ruf. Yang ketiga, kalau kita perhatikan kenapa kasus ini bisa terjadi. Verdi Sambo itu sangat sayang dengan Brigadir Joshua karena dia kerjanya baik dan lain sebagainya. Sangat kecewa ketika mendengar ya pengakuan Putri bahwa dia dilecehkan oleh Joshua. Ini dia marah. Padahal itu sebetulnya adalah pemutarbalikan fakta. Yang sangat konyol, Verdi Sambo kok ya langsung percaya terhadap pernyataan Putri tanpa sedikit pun menganalisa. Inilah kegoblokannya Jenderal berbintang 2. Tidak ada analisa. Ya, harusnya tidak seperti itu dia mengambil tindakan. Dia akan panggil. Yang kedua, tentu kejadian ini adalah kejadian yang memang sudah berkelanjutan secara panjang ya, terus menerus. Masa Sambo tidak memahami sih istrinya, perilaku istrinya terhadap Ma'ruf, terhadap Brigadir J dan lain sebagainya. Ya inilah memang kelemahan kita, ya laki-laki. Verdi Sambo di kantor dia menguasai puluhan ribu anak buah. Tapi di rumah dia tidak mampu menguasai Putri Chandrawati. Putri Chandrawati di bawah kekuasaannya Ma'ruf. Inilah. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini? Satu adalah kita harus berhati-hati terhadap asisten rumah tangga. Yang kedua, apapun itu diperlukan analisa. Apalagi ini berbintang 2. Yang ketiga, kalau kita punya anak buah, staf dan lain sebagainya, itu kita harus memahami mereka bahwa mereka itu semua berusaha untuk mencari perhatian bosnya dengan segala macam cara. Kita yang sebagai pimpinan itu harus hati-hati. Dalam kasus ini saya melihat kebaikan Putri Chandrawati dan kebaikan Verdi Sambo itu disalahgunakan oleh Ma'ruf. Ya, agar apa? Agar Ma'ruf itu langgeng bekerja di keluarga Putri.
Kalau ajudan dan ajudannya kan dia sudah punya gaji dari kepolisian. Iya kan? Ma'ruf apa Sambo tidak suka, tinggal dipindah. Nah, kalau Ma'ruf sudah tidak disukai, habis. Dia tidak punya lagi penghasilan. Nah, supaya langgeng penghasilan ini, dia melakukan segala cara, termasuk yang tidak lazim dilakukan oleh orang, yaitu dengan menggunakan perdukunan. Jadi ya sekali lagi ini mungkin masukan dari Compong, karena Compong belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, ya kita harus hati-hati terhadap asisten rumah tangga yang ada di rumah kita. Oke, demikian analisa ya dari Compong. Thank you.